Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penganggaran dan anggaran. Perkenalkan, saya sendiri Dinda Puspasari 176, rekan saya Husnul Khotimatul 177, Laila Wardia 179, Nurul Makrifah 180, Gestin Galma 181, Ahmad Fauzi 182, Selviana Putri 183, Anggita Putri 184, Putri Nilasari 186, dan Dila Farhatin 187. Tentu saja yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari penganggaran dan anggaran. Penganggaran sendiri yaitu proses penyusunan anggaran yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, kemudian pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi bagian divisi. Penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan untuk disetujui dan dilaksanakan. Kemudian pengertian dari anggaran sendiri yaitu rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif itu artinya adalah menyeluruh atau keseluruhan. Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu secara sebagian demi sebagian atau parsial, dan secara keseluruhan atau komprehensif. Selanjutnya yaitu komponen-komponen komprehensif. Yang kesatu yaitu substantif plan, yaitu rencana real. Yang kedua financial plan, yaitu rencana keuangan. Yang ketiga anggaran jangka panjang, yaitu strategi plan. Yang keempat anggaran tahunan, yaitu tactical plan. Kelebihan anggaran. 1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. 3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban. Yang terakhir, mengingat setiap manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka kemungkinan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Kelemahan anggaran. Ada 4 poin kelemahan anggaran, yaitu yang pertama adalah dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu kelemahan yang kedua adalah seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Kelemahan yang ketiga adalah karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Lalu, kelemahan yang terakhir adalah penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau menjelaskan tentang anggaran penjualan. Penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis serta pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Sebab, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis atau overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak stabil atau tidak realistis. Selanjutnya adalah tujuan anggaran penjualan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga adalah memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Teknik forecasting. Peramalan atau forecasting adalah kegiatan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Teknik peramalan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, model peramalan yang didasarkan pada model matematika, statistik seperti moving average, exponential, smoothing, ARIMA, SARIMA, dan regresi. Kedua yaitu model peramalan yang didasarkan pada kecerdasan buatan seperti neural network, algoritma genetika, dan klasifikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.